Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Percaya Diri Putra Sadewa. Saya mahasiswa di Ilmu Komunikasi UMS Surakarta. Ya teman-teman, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang kebersihan lingkungan baik kesehatan. Mana? Katanya Kenapa kita membahas tentang lingkungan? Pernahkah kalian memperhatikan sekeliling kalian? Apakah ada sampah-sampah yang berserakan di sekeliling kalian? Nah, hal itu merupakan salah satu contoh lingkungan yang tidak sehat bagi tubuh kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan agar lingkungan kita tetap bersih? Bagaimana menjaganya? Dan apa saja dampak jika kita tidak menjaga lingkungan kita? Nah, lingkungan bersih merupakan dambaan semua orang. Namun tidak mudah untuk menciptakan lingkungan kita bisa terlihat bersih dan rapi sehingga nyaman untuk dilihat. Tidak jarang karena kesibukan dan berbagai alasan lain, kita kurang memperhatikan masalah kebersihan lingkungan di sekitar kita, terutama lingkungan rumah. Lalu apa hubungan lingkungan sekitar dengan kesehatan kita? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Apa hubungan kebersihan lingkungan dengan kesehatan kita? Ada usul tahu. Lingkungan yang sehat gimana buat? Ini saya akan jelaskan. Manusia dan makhluk hidup sangat bergantung pada lingkungan sekitar, seperti untuk kebutuhan konsumsi udara dan air bersih. yang mau ikut senam, Jika udara dan air sudah tercemar, maka makhluk hidup terpaksa akan mengkonsumsi udara dan air yang mengandung zat tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga akan mempengaruhi kesehatannya. Seiring dengan perkembangannya zaman yang diikuti dengan perkembangan benua lingkungan secara perlahan, tapi pasti lingkungan sekitar telah mengalami perubahan. Perubahan itu ada yang berdampak positif bagi kehidupan manusia, namun ada pula dampak negatifnya. Misalnya efek rumah kaca atau pemanasan global, penipisnya lapisan ozon akibat buangan limbah secara sembarangan dan dampak negatif lainnya. Sekarang, dapatkah Anda membayangkan seandainya komposisi udara sudah berubah karena adanya pembuangan limbah dan asap kendaraan yang berupa polusi? Apakah pengaruhnya bagi kesehatan kita? Begitu juga air yang sudah tercemar di lingkungan sekitar, dapatkah berpengaruh pada kesehatan kita? dapat senang. Jika sudah tercemar, mengubah komposisi udara tersebut menjadi sebagian besar karbon dioksida. Karbon monoksida berarti gas nitrat dan sitrat yang sebetulnya bersifat korosif atau merusak nitrogen. Nah, seperti yang saya jelaskan di atas, maka muncullah penyakit-penyakit sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu disentri, kedua malaria, tiga TBC, dan yang terakhir yaitu tifus. Ya memang benar budaya membuang sampah di sungai dan selokan menyebabkan lingkungan yang bersih sulit dicapai. Namun untuk mengubah kebiasaan tersebut bukan hal yang mudah untuk dilakukan juga. Dan apa kalian tahu bahwa Solo bahwa Solo gagal meraih Piala Gapura di tahun 2015. Kota tercinta kita ini setelah sekian kalinya gagal memboyong piala penghargaan di bidang kebersihan kota. Surabaya. Pengelolaan sampah lagi-lagi menjadi masalah klasik yang mengganjal Solo meraih penghargaan tersebut. Kita sebagai warga Solo harusnya sadar akan kebersihan lingkungan. Karena lingkungan yang sehat mampu menciptakan tubuh yang sehat pula. Dan di sini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai cara menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dan dampak yang ditimbulkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Maka dari itu saya berharap kita semua dapat membenahi kebiasaan kita terhadap sampah-sampah yang berada di sekitar kita. Berikut ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menciptakan lingkungan yang bersih. Penciptaan lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab semua orang, termasuk di dalamnya pemerintah melalui kebijakan dan realisasi tindakan nyatanya. Selanjutnya, untuk menumbuhkan tanggung jawab tersebut dibutuhkan proses dan juga langkah nyata. Proses dan langkah nyata inilah yang menjadi fokus perhatian kita. Langkah-langkah tersebut diantaranya yaitu yang pertama, memberikan kesadaran tentang arti penting lingkungan yang bersih kepada masyarakat. Yang kedua,
Buatlah tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Ketiga, buatlah jadwal rutin untuk melakukan aktivitas pembersihan lingkungan secara terjadwal. Keempat, buatlah aktivitas kreatif untuk mengelola sampah organik menjadi sebuah benda yang bersifat produktif dan bisa menghasilkan uang. Dan yang terakhir, biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini yang poin terakhir ini yang sangat penting untuk dilakukan, karena jika dari 4 poin tersebut Anda tidak melakukan poin yang terakhir, sama saja itu percuma. Karena yang paling penting adalah membuang sampah pada tempatnya. Dan ini juga saya ada contoh bagi dampak jika kita menjaga kebersihan lingkungan kita bagi kesehatan sendiri. Yang pertama, tentu saja kita akan terhindar dari penyakit. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. 3, bebas polusi udara. 4, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. 5, lebih bahagia dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Semua dampaknya tentu positif, bukan? Untuk tubuh kita sendiri dan makhluk hidup di sekitar kita. Baik, dengan memberikan materi ini saya berharap kepada masyarakat semakin sadar tentang apa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan bagi kesehatan tubuh. Dan untuk diri sendiri menjaga lingkungan itu juga berdampak positif bagi makhluk hidup di sekitar kita. Saya sebagaimana manusia pada umumnya mempunyai banyak kesalahan dan belum sempurna. Karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk yang mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke kita.